Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Widianto. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sediaan semi solid. Ya, kebetulan saya adalah salah satu guru di SMK Kesehatan Wonosari. Oke, sediaan semi solid atau yang orang awam sering mengatakan atau seleb ya. Oke, seleb. Oke. Menurut Farmakope Indonesia edisi yang keempat, seleb atau unguenta adalah sediaan setengah padat yang ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Jadi penggunaannya biasanya di kulit atau di selaput lendir atau bisa di mukosa, di bagian mata atau di bagian mulut gitu. Seleb tidak boleh berbau tengi, terus kecuali dinyatakan lain ada bahan obat dalam seleb yang mengandung obat keras atau obat narkotika adalah 10%. Ya, tidak boleh lebih dari 10%. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang penggolongan berdasarkan konsistensinya ya. Jadi untuk seleb atau unguenta itu nanti dibagi menjadi 5 macam berdasarkan konsistensinya, yaitu ada unguenta itu sendiri, krim, pasta, serata, gelanos atau jelly ya. Oke, yang pertama nanti ada unguenta. Pada intinya kalau unguenta itu adalah seperti mentega, jadi dia berminyak dan semi padat gitu. Terus untuk krim, dia mengandung air serta mudah diserap oleh kulit. Jadi kalau dia mengandung air dan minyak, biasanya lebih mudah dicuci dengan air. Terus untuk pasta, seleb yang mengandung lebih dari 50% padat ya, zat padat. Sehingga kalau seleb mengandung lebih dari 50 zat padat, dia lebih keras dan lebih kasar konsistensinya. Terus untuk serata ini terbuat dari lilin ya, lilin yang konsentrasinya tinggi atau persentasenya tinggi, sehingga dia lebih keras digunakan dan sulit digunakan. Terus untuk gel, dia memiliki karakteristik yang yang transparan gitu atau bening. Oke, terus yang selanjutnya adalah penggolongan berdasarkan efek terapi. Yang pertama seleb epidemik atau seleb penutup. Digunakan pada permukaan kulit yang berfungsi hanya untuk melindungi kulit dan menghasilkan efek lokal. Karena bahan obat tidak diabsorpsi, kadang-kadang ditambahkan antiseptik, astringent untuk meredakan rangsangan. Dasar seleb yang terbaik adalah senyawa hidrokarbon atau vaselin. Jadi untuk epidermik itu hanya, kalau kita lihat di struktur anatomi kulit, dia epidermik itu hanya di permukaan kulit saja atau di permukaan epidermik saja. Terus untuk yang kedua itu adalah seleb endotermik. Seleb ini dimana bahan obatnya menembus ke dalam tetapi tidak melalui kulit dan terabsorpsi sebagian untuk melunakkan kulit dan atau selaput lendir diberi lokal iritan. Dasar seleb yang baik adalah minyak lemak. Jadi untuk seleb epidermik itu dia sampai ke lapisan dermis ya, di mana di lapisan dermis ini ada juga pembuluh darah. Pembuluh darahnya yang warna biru dan merah, ini agak merah, sehingga dia akan terserap di pembuluh darah itu sebagian, tidak semuanya gitu. Oke, yang selanjutnya yang ketiga adalah seleb diadermik atau seleb serap, dimana bahan obat menembus ke dalam melalui kulit dan mencapai efek yang diinginkan karena terabsorpsi seluruhnya. Kalau
diadermik, seleb diadermik yaitu sampai ke hipodermik. Jadi dia sampai menembus ke dalam kulit. Ya di hipodermik ini, di mana di hipodermik ini dia ada pembuluh darah ya yang besar, sehingga hampir semua obat akan terserap gitu, sehingga dia akan menimbulkan efek sistemik atau efek ke seluruh tubuh gitu. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas tentang penggolongan berdasarkan dasar seleb ya. Kalau di dasar seleb itu ada dua, seleb hidrofobik dan seleb hidrofilik. Hidrofobik atau yang dia lebih suka ke lemak, atau nama lainnya adalah lipofilik atau yang lebih suka dengan lemak. Artinya dasar seleb ini adalah dasar seleb yang lebih berminyak atau berlemak. Ya, contohnya adalah lemak-lemak, minyak lemak. Terus ada juga malam yang tidak tercuci dengan air. Berbeda dengan yang hidrofilik. Hidrofilik ini adalah seleb yang lebih suka dengan air. Artinya dia adalah campuran. Ya, ini ada campuran V/O atau oil in water. Artinya adalah campuran antara minyak dan air, sehingga dasar seleb ini adalah dasar seleb yang lebih mudah dicuci dengan air. Nah, tetapi konsistensinya lebih lembek, jadi dia mempunyai konsistensi yang lembek sehingga mudah digunakan di kulit gitu. Oke, yang selanjutnya tentang dasar seleb. Dasar seleb nanti ada dasar seleb hidrokarbon, dasar seleb serap, dasar seleb yang dapat dicuci dengan air, terus dasar seleb larut dalam air. Ada 4 macam. Oke. Yang pertama adalah dasar seleb hidrokarbon ya. Dasar seleb ini dikenal sebagai dasar seleb berlemak, antara lain vaselin dan seleb putih. Hanya jumlah kecil komponen berair yang dapat dicampur ke dalamnya. Seleb ini dimaksudkan untuk memperpanjang kontak bahan obat dengan kulit dan bertindak sebagai pembalut penutup. Dasar seleb hidrokarbon digunakan terutama sebagai emulien, sukar dicuci, tidak mengering, dan tidak tampak berubah dalam waktu lama. Oke ya. Oke, dia adalah dasar seleb ini adalah lebih berlemak. Dia lebih berlemak. Contoh dasar seleb adalah vaselin putih. Oke, dia fungsinya apa sih? Kenapa dia berlemak? Kalau lemak itu kan sulit untuk dicuci dengan air. Makanya dia sebagai penutup atau penutup ya. Sehingga dia kontak dengan tubuhnya itu akan semakin lama. Karena dia sulit dicuci dengan air, dia kena keringat juga tidak akan mudah hilang gitu. Oke, dasar yang tipe yang kedua adalah dasar seleb serap. Ya, dasar seleb serap ini adalah dasar seleb bercampur dengan air. Ini ada campurannya juga dengan air atau emulsi air dalam minyak atau water in oil. Kalau water in oil berarti air di dalam minyak, berarti ini lebih banyak yang minyak gitu. Terus ada juga yang dasar seleb yang dapat dicuci dengan air. Dia juga merupakan emulsi minyak dalam air atau oil in water. Artinya minyak di dalam air itu memiliki arti bahwa lebih banyak air dibanding dengan minyak, sehingga dia lebih mudah dicuci dengan air dibanding dengan seleb serap ini gitu ya. Oke, yang kedua adalah dasar seleb larut dalam air. Berarti dia kalau larut di dalam air berarti dia tidak ada minyak ya, tidak berlemak, dia tidak berlemak. Contohnya adalah
gel ini adalah biasanya kan transparan, bening gitu ya. Dia lebih banyak ke airnya, sehingga dia mudah dicuci dengan air dan dia memiliki efek yang sejuk gitu. Oke, ini adalah beberapa contoh untuk bahan dasar seleb ya. Untuk misal kita ada hidrokarbon, terus ada seleb serap, ada seleb dapat dicuci dengan air, dan dasar seleb larut dalam air. Ini ada beberapa contohnya seperti seleb hidrokarbon, contohnya ada vaselin putih, vaselin kuning gitu. Ada sera atau malam itu juga. Terus untuk dasar seleb serap, dia adalah contohnya ada plane, unguenta simplex. Unguenta simplex itu komposisi dari vaselin flava, sera flava dan oleum sesame gitu. Malam kuning dan minyak gitu. Begitu dengan seleb dapat dicuci, dia juga emulsi minyak di dalam air ya, minyak dalam air. Tuh. Oke, yang selanjutnya adalah kualitas dasar seleb yang baik ya. Oke, yang pertama adalah stabil. Selama dipakai harus bebas dari inkompatibilitas, tidak terpengaruh oleh suhu, kelembapan kamar. Jadinya dia lebih stabil, artinya dia lebih awet gitu ya. Dia lunak ya. Kalau seleb itu kalau keras dia sulit dipakai, makanya dia harus lunak dalam penyimpanannya. Lunak dan homogen, artinya homogen adalah dia bercampur dengan merata. Dilihat dari warnanya. Biasanya kalau seleb homogen warnanya merata ya, misalnya putih semua, tidak ada yang putih, ada yang total putih, itu artinya tidak homogen. Tapi kalau seleb yang baik adalah yang homogen, terus mudah dipakai. Kalau dia lunak berarti dia mudah dipakai gitu. Terus dasar seleb yang cocok, terus dapat terdistribusi merata. Kalau dia lunak berarti dia mudah terdistribusi merata di kulit gitu. Oke. Selanjutnya kita ke cara pembuatannya. Di cara pembuatan seleb itu nanti ada 3 ketentuan atau cara pembuatan seleb. Yang pertama ada dasar seleb, aturan seleb yang pertama. Pada intinya adalah bahan larut lemak dilarutkan dalam lemak bila perlu dengan pemanasan. Ya, kalau dia larutnya di lemak ya dilarutkan di lemak bila perlu dengan pemanasan. Terus kalau yang kedua, dasar seleb larut air dilarutkan dalam air, berat air yang dipakai diganti dengan basis seleb. Artinya kalau dia larutnya ke air ya dilakukan di air, kalau dia larutnya ke lemak ya dilarutkan di lemak, seperti itu. Terus untuk aturan yang ketiga, ini kalau bahan sukar larut dalam lemak atau air diserbuk dan diayak dengan MES 44. Jadi kalau tidak masuk ke aturan 1, aturan 1 kan kalau dia larut ke air, kalau dia larutnya ke lemak berarti dia dilakukan ke lemak, kalau dia larutnya ke air dilakukan ke air. Kalau dia tidak larut keduanya berarti dia dilarutkan ke atau diserbuk ya, harus diserbuk lalu diayak dengan ukuran MES 44 gitu. Terus aturan seleb yang keempat adalah seleb yang dibuat dengan cairan mencairkan digerus sampai dingin. Nah, aturan seleb yang keempat ini mengacu ke aturan seleb yang pertama ini. Dia ada pemanasan ya, berarti dia akan terjadi pencairan, berarti dia harus diaduk sampai dingin gitu. Oke, selanjutnya ini adalah cara pembuatan seleb ditinjau dari zat berkhasiat utamanya. Ada zat padat, zat cair, ada ekstrak. Kalau zat padat dia larut dalam dasar seleb dilarutkan, kalau dia larut dalam air dilarutkan dalam air. Kalau tidak larut berarti tadi diserbuk.
gitu. Cairan kalau di air terjadi reaksi gini, nanti apa yang harus dilakukan? Tidak terjadi reaksi tapi jumlahnya banyak, jumlahnya kecil, apa yang harus dilakukan gitu. Nanti akan kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama adalah niat berkhasiat bentuk padat yang larut dalam dasar salep. Oke. Yang larut dalam dasar salep nanti ada kamfora. Yang pertama adalah kamfora ya. Dilarutkan dalam dasar salep yang sudah dicairkan dalam pot tertutup. Ya, jadi kalau misal ada kamfora, dia di dasar salepnya harus dicairkan terlebih dahulu di atas water bath. Kalau dia ada minyak lemak, aturan yang kedua, kalau ada minyak lemak, kamfora dilarutkan dalam minyak lemak karena dia larutnya di air. Kalau di dalam satu resep itu ada kamfora dan mentol, solol, atau zat lain yang nanti ada peristiwa penurunan titik lebur atau peristiwa otentik, maka camphor dicampur dengan sesamanya supaya mencair baru ditambah dengan salep. Jadi antara mentol dan camphora itu akan mencair ya. Kalau dicampur bersamaan itu peristiwanya namanya titik eutentik, sehingga dia dicampur dulu sampai mencair baru ditambah dengan dasar salep. Jika nomor ya ketentuan A, B, C tidak ada maka camphor diberi etanol 95% atau ether. Misal hanya camphor aja, itu nanti ditatasi dengan etanol 95% agar dia mencair atau melarut sehingga mudah dicampur dengan dasar salep. Oke, selanjutnya nanti ada pelidol dilarut 3% dalam vaselin dan 37% dalam minyak lemak. Maka pelidol dilarutkan bersama dasar salep yang dicairkan. Bila dasar salep disaring, maka pelidol juga ikut disaring dan jangan lupa penambahan 20%. Kalau jumlahnya melebihi daya larutnya, maka digerus dengan dasar salep yang sudah dicairkan. Tuh. Oke, selanjutnya untuk iodium. Kalau melebihi kelarutan dikerjakan seperti pada camphor ya, aturan 1A. 1A itu berarti yang ini ya. Dilarutkan dasar salep yang sudah dicairkan. Berarti nanti harus dasar salepnya harus dicairkan terlebih dahulu. Dilarutkan dalam larutan pekat Ki, kalium iodida, atau NaI, natrium iodida, seperti pada Augmenta iodii dari farmakope Belanda. Terus aturan yang ketiga, dilarutkan dalam etanol 95%, kemudian ditambahkan dasar salep gitu. Tuh, ya, oke. Yang selanjutnya nanti ada zat berkhasiat padat. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas tentang zat bentuknya padat ya, yang larut dalam air, seperti protargol atau argentum proteinatum. Jadi kalau larutnya air, larut dalam air dengan cara menaburkan di atas air kemudian didiamkan selama 15 menit di tempat yang gelap. Terus bila dalam resep terdapat gliserol, maka protargol digerus dengan gliserol baru ditambah air dan tidak perlu ditunggu 15 menit. Gliserol mempercepat daya larut protargol dalam air itu ya. Terus nanti kalau kolargol atau argentum koloidal sama seperti protargol, dan air yang dipakai hanya sepertiganya saja, sepertiga kalinya. Jadi berat protargol tadi sepertiga dari berat protargolnya. Terus kalau ada argentinitrat, jika dilakukan dalam air akan meninggalkan bekas hitam pada kulit karena terbentuk Ag2O. Karena itu pada pembuatan AgNO3 tidak dilarutkan dalam air walaupun ya larut, kecuali pada resep obat wasir. Karena obat wasir meskipun menimbulkan tadi kan menimbulkan bekas hitam ya di kulit, kalau di wasir kan memakainya di
belakang, jadi atau di mohon maaf di anus, sehingga dia tidak kelihatan. Beda dengan pemakaiannya di tangan atau di wajah, itu akan kelihatan menimbulkan bekas hitam gitu. Oke, selanjutnya ke fenol. Sebenarnya fenol mudah larut dalam air, tapi dalam salep tidak dilakukan karena bekerjanya merangsang. Jika tidak dapat diganti dengan fenol liquefactum atau fenol dalam air 77 hingga 81,5%. Jika dikerjakan jadi dikerjakan sebagai salep. Terus bahan obat dalam salep tidak boleh dilarutkan ialah argon nitrat, fenol, piragalol, sirisorabid, zinc sulfat, antibiotik, oleum Licorice aceli atau ini minyak ikan ya, hidroargiri, barium, dan STPI et kaliit tartrat. Yang selanjutnya ia berkhasiat berbentuk padat yang tak larut gitu. Umumnya dibuat halus dengan mengayak atau menjadikan serbuk terlebih dahulu ya, karena tadi aturan yang ketiga ya, karena tidak larut di air maupun lemak, maka dia harus diayak. Terus belerang tidak boleh diayak ya. Ini sudah menjadi aturan baku untuk yang tidak boleh diayak, karena dia akan menimbulkan listrik statis ya. Kalau diayak itu akan menimbulkan listrik statis, sehingga listrik statis itu kan ada tarik menarik ya, sehingga dia malah tidak bisa diayak, malah dia menempel di ayakan gitu. Terus acidum boricum diambil yang pulveratum, terus zinc oxide harus diayak terlebih dahulu dengan pengayak nomor 100. Oke, ini ya berkhasiat berupa air. Yang pertama, kalau air terjadi reaksi misalnya aqua kalsis dengan minyak lemak, akan terjadi penyabunan. Penyabunan ini nanti timbul busa. Untuk itu cara pengerjaannya diteteskan sedikit-sedikit, terus digocok dalam botol bersama minyak lemak, baru campur dengan bahan lainnya. Ini contoh resepnya ya, contoh resep yang ada aqua kalsi dan minyak lemaknya. Terus tidak terjadi reaksi, jumlahnya sedikit, diteteskan terakhir sedikit demi sedikit sampai terserap oleh dasar salep. Terus kalau jumlahnya besar, dia diuapkan terlebih dahulu, terus diambil ya khasiatnya, dan berat airnya diganti dengan dasar salep gitu. Oke. Yang selanjutnya, kalau dia adalah alkohol, jumlahnya sedikit, dia langsung diteteskan terakhir ya, karena dia alkohol itu sifatnya mudah menguap ya, jadi harus diteteskan terakhir gitu. Jumlahnya besar, kalau dia tahan panas, misalnya tinctura ratan dipanaskan di atas panas air atau water bath sampai kental atau sepertiga bagian gitu. Hilangnya berat diganti dengan dasar salep. Terus tidak tahan panas, diketahui perbandingannya, maka diambil bagiannya saja. Misalnya tinctura iodium, berarti dia yang diambil ada iodium. Jadi kalau tinctura itu adalah zat bahan alam ya yang ada alkoholnya. Makanya kalau tinctura iodii berarti dia adalah campuran antara alkohol dan iodium. Jadi kita ambil iodiumnya aja karena dia tidak tahan pemanasan. Terus tidak diketahui perbandingannya, diteteskan terakhir sedikit demi sedikit. Ya gitu. Kalau jumlahnya banyak dan dia tidak diketahui perbandingannya, bisa diteteskan terakhir. Perlu diperhatikan bahwa kehilangan berat pelarutnya hendaknya diganti dengan dasar salep. Bila dasar salep lebih dari satu macam, maka harus diperhitungkan menurut perbandingan dasar salep tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah cairan kental. Umumnya dimasukkan sedikit demi sedikit karena dia sudah kental ya. Contohnya gliserin, pixan, terus ada pix liquirida, oleum cadini, balsamum perivarum gitu.
ikhtiol, gresol itu dimasukkan sedikit demi sedikit gitu. Terus selanjutnya adalah zat berkhasiat berupa ekstrak. Ekstrak itu nanti dibagi menjadi 3: ekstraktum siccum, ekstraktum liquidum, dan ekstraktum spisum. Ya, ekstraktum spisum pada umumnya larut air, jadi dilarutkan dalam air dan berat air diganti air dikurangi dasar salep. Terus ekstrak yang kan liquid atau yang cair dikerjakan seperti pada cairan dengan alkohol, karena biasanya ekstrak itu diekstraksi dengan atau di pelarutnya itu adalah alkohol, jadi dia dikerjakan seperti dengan alkohol, pengerjaan seperti di alkohol yang tadi. Terus spisum diencerkan terlebih dahulu dengan air dan etanol spisum gitu. Oke, yang selanjutnya yang lain-lain ada naftolum. Naftolum dapat larut dalam sapokalinus. Kalau tidak ada sapokalinus dikerjakan seperti camphor, ya dikerjakan seperti camphor tadi yang di atas tadi. Terus ada bentonit berupa serbu halus yang dengan air membentuk massa seperti salep, senyawa aluminium silikat yang mengikat air. Cara pembuatan yang terbaik dengan menambahkan sedikit demi sedikit ke dalam air hangat, direndam dalam air, dibiarkan kurang lebih selama 1 jam. Salep dengan bentonit dan tidak tahan lama. Karena itu perlu ditambahkan lemak agar tidak memisah airnya. Oke, yang selanjutnya adalah bahan yang ditambahkan terakhir pada masa salep seperti ikhtiol, sebab dia ditambahkan pada masa salep yang panas atau digilas terlalu lama dapat terjadi pemisahan, ya, malah kan tidak nyampur dia kalau terlalu lama digerus, makanya dia harus ditaruh di air ya. Terus balsam dan minyak atsiri. Balsam merupakan campuran dari damar dan minyak atsiri. Jika digerus terlalu lama akan keluar damarnya, sedangkan minyak atsiri akan menguap. Minyak atsiri itu minyak yang mudah menguap ya, jadi harus digerus, tidak boleh terlalu lama atau bisa ditambahkan di terakhir. Airnya yang ketiga adalah air. Air berfungsi sebagai pendinginan dan untuk mencegah permukaan mortir menjadi licin gitu. Terus yang keempat ada gliserin, harus ditambahkan ke dalam dasar salep yang dingin, ya, yang dingin, jadi yang tidak boleh yang panas, sebab tidak bisa dicampur dengan bahan dasar salep yang sedang mencair dan ditambahkan sedikit sebab tidak bisa diserap dengan mudah oleh dasar salep. Jadi harus ditambahkan sedikit demi sedikit, digerus sampai dia terserap di dasar salep, mencampur mungkin, baru ditambah lagi. Jadi harus sedikit demi sedikit. Oke, yang selanjutnya adalah pembuatan dasar salep dengan cara melebur. Ini aja contohnya adalah cera flava atau malam kuning ya. Terus ini adalah oleum sesami atau minyak wijen. Minyak wijen kita tahu kalau malam atau kayak lilin itu kan padat ya, padat sehingga dia bisa mencair kalau dipanaskan ya. Nanti ditaruh di cawan porselin antara cera flava dan oleum sesamnya, kita masukkan di cawan porselin, baru ditaruh di atas water bath ya agar mencair. Terus baru diaduk sampai dingin yang tadi ini dikasih ke cawan, baru dilebur ya, dilebur baru diaduk sampai dingin gitu.
Oke, terus selanjutnya ada simple ointment, ada steril alkohol, ada adepsane gitu. Ini contoh-contohnya yang perlu dilebur. Oke, terus yang selanjutnya kita tadi kan sudah di unguenta. Terus kita ke pasta, unguenta pasta gitu. Karena kan salep tadi ada dibagi menjadi 5. Ya, yang selanjutnya tentang pasta. Pasta menurut Farmakope Indonesia edisi yang keempat, pasta adalah sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditujukan untuk pemakaian topikal atau pada pasta itu adalah lebih dari 50% adalah zat padat. Artinya dia akan pemakaian di kulit itu akan lebih kasar ya. Kalau di contoh di pasta gigi dia akan lebih jadi banyak partikel yang padat itu akan lebih mempermudah dalam pembersihan gigi. Kalau di kulit dia akan lebih sifatnya adalah sebagai pelindung kulit gitu ya. Cara pemakaian dengan mengoleskan lebih dahulu dengan kain kasa, penyimpanan dalam wadah tertutup baik, wadah tertutup rapat, atau dalam tub atau yang disalep itu. Terus pembuatan pasta umumnya bahan dasar yang berbentuk setengah padat sebaiknya dicairkan terlebih dahulu, baru dicampur dengan bahan padat dalam keadaan panas agar lebih mudah bercampur dan homogen gitu ya. Jadi kalau dia pasta, vaselin atau apanya itu dicairkan terlebih dahulu di water bath agar lebih mudah tercampur gitu kan. Kalau mencampur cairan itu kan lebih mudah ya. Jadi dia harus dicairkan terlebih dahulu baru dicampur dengan yang serbuk agar dia lebih mudah bercampur dan homogen. Terus krim. Nah, yang selanjutnya adalah krim. Menurut Farmakope Indonesia edisi yang keempat, krim adalah Farmakope edisi 4 adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan terlarut dalam atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Atau krim tadi kan adalah campuran antara minyak dan air ya, jadi dia lebih mudah dicuci dengan air. Istilah ini secara tradisional telah digunakan untuk sediaan setengah padat yang mempunyai konsistensi relatif cair, diformulasi sebagai emulsi air dalam minyak atau minyak dalam air, atau artinya adalah campuran minyak dan air ya. Jadi air sama minyak itu bisa bercampur tetapi tidak bisa larut ya, tapi dia bercampur ya. Campurnya adalah terdispersi dalam tetesan-tetesan kecil. Jadi seakan-akan dia melarut, tapi dia tidak melarut, tapi dia bercampur ya, terdispersi gitu. Nah, antara minyak dan air dia itu butuh satu bahan ya, namanya emulgator untuk menyatukan antara minyak dan air gitu. Oke, ini ya emulsi tadi kan oil in water atau minyak di dalam air. Yang kuning ini adalah minyak, yang biru ini adalah air. Jadi dia lebih banyak di air gitu. Jadi dia dalam bentuk tetesan-tetesan kecil. Tapi kalau di zoom itu dalam bentuk tetesan-tetesan kecil. Tapi kalau secara mata telanjang itu akan terlihat bercampur gitu. Terus ada tipe juga water in oil, artinya air di dalam minyak, berarti banyakan minyak. Jadi yang kuning ini adalah minyak, yang biru ini adalah air gitu. Jadi dia banyakan minyaknya gitu. Sama juga di dalam tetesan-tetesan kecil gitu. Oke, yang selanjutnya gel atau jelly. Gel merupakan semi padat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik kecil atau molekul organik besar terpenetrasi oleh suatu cairan gitu ya. Tersuspensi ya, dia adalah gel itu adalah karakteristiknya adalah dia
transparan, bening gitu ya, itu namanya gel. Meskipun dia warnanya biru atau dia warnanya merah, tapi tetap bening gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah lini mentah atau obat gosok atau olesan. Obat gosok biasanya kayak GPU atau galinimen gitu ya. Linimen adalah sediaan cair atau kental yang mengandung analgetik atau pereda nyeri ya. Analgetik artinya adalah pereda nyeri, dan zat yang mempunyai sifat lubrifrance atau lubrifrance itu adalah pelicin. Jadi kalau mau untuk gosok-gosok, obat gosok itu lebih licin, jadi lebih gampang, melemaskan otot dan menghangatkan, dan digunakan sebagai obat luar. Pemakaian lini mentah dengan cara dioleskan menggunakan kain flanel lalu diurut ya. Diurut di kulit ya. Biasanya di kaki atau di punggung gitu. Penyimpanan dalam botol berwarna, mulutnya kecil. Jadi di mulutnya botol, terus yang mulutnya kecil agar tidak dalam penggunaannya itu tidak terlalu banyak, karena dia apa? Dia tadi adalah mempunyai efek yang menghangatkan. Kalau dia terlalu banyak nanti malah menimbulkan efek yang panas gitu. Lini mentah tidak ya, ini terus pada etiket juga tertera obat luar ya, karena dia bentuknya cair takutnya nanti malah diminum ya, jadi harus ada etiket obat luar. Terus lini mentah tidak dapat digunakan pada kulit yang terluka atau lecet. Jadi kalau misalnya habis jatuh itu luka, tidak boleh dikasih lini mentah ya atau obat gosok, nanti malah perih ya, perih malah efek terbakar. Jadi tidak boleh di luka yang lecet atau berair. Ini ya contohnya, nanti ada GPO lini mentah atau Dragon, merek-merek ya. Oke, yang selanjutnya okulenta atau seleb mata atau ungenta ophthalmica mika ya, atau seleb mata ya. Seleb mata penggunaannya di mata ya. Seleb mata adalah seleb steril ya. Kenapa dia harus steril? Karena dia langsung ke mata itu adalah yang mata, dan dia langsung di selaput lendir, sehingga dia harus steril ya, yang digunakan pada mata. Pada pembuatan bahan obat ditambahkan sebagai larutan steril atau serbuk steril. Jadi bahan-bahannya semuanya harus steril. Misal dia dari serbuk, dia harus steril juga. Basis seleb atau ini harus steril juga gitu ya. Basis seleb juga harus steril. Pada dasar seleb steril, hasil akhir dimasukkan dalam secara aseptik ke dalam tub steril. Jadi harus semuanya dalam bentuk steril. Tub atau wadahnya itu juga harus sudah steril terlebih dahulu. Bahan obat atau dasar seleb disterilkan dengan cara yang cocok ya. Tub disterilkan dengan autoclave. Nah, ini dengan alat autoclave itu nanti seperti presto di rumah. Dia suhu 115 hingga 116 derajat Celcius antara itu selama tidak kurang dari 15 menit. Jadi mohon maaf, selama tidak kurang dari 30 menit. Jadi harus minimal 30 menit dengan suhu 115 hingga 116 derajat Celcius gitu. Sebagai dasar seleb yang digunakan adalah seleb unguentum simplex, basis seleb mata yang baik adalah campuran karbowax 400 dan karbowax 4000 sama banyak gitu ya. Bisa dengan unguenta simplex atau karbowax 400 dan karbowax 4000 gitu. Di unguenta simplex itu biasanya menggunakan Vaseline Flava ya. Kenapa dia menggunakan Vaseline Flava? Karena belum ada ya. Jadi biasanya untuk sel mata ini mungkin dicatat, yang sering keluar di ujian ya, mau dicatat untuk sel mata biasanya
menggunakan Vaseline Flava karena Vaseline Flava itu tidak mengiritasi mata. Oke gitu ya. Jadi untuk Vaseline Alba biasanya itu jarang digunakan untuk seleb mata ya, bahkan itu tidak digunakan di seleb mata ya. Karena si Vaseline Flava Vaseline Alba, Vaseline putih itu kan bahan dasarnya awalnya itu tuh dari Vaseline kuning. Jadi Vaseline kuning yang diputihkan. Nah, proses memutihkan itu kan menggunakan bahan kimia. Nah, bahan kimia itu sisanya itu masih ada di Vaseline putih. Jadi itu yang bisa mengiritasi mata. Jadi nanti kalau dipakai di mata akan menimbulkan efek perih gitu. Ini untuk contoh sel mata ya, elamisetin. Sel mata ada juga yang ini gitu bentuknya gitu. Ya ini tadi yang autoclave. Autoclave tuh bentuknya seperti ini. Jadi ini biasanya menggunakan listrik ya. Ini terus di sini ada pengukur suhunya gitu. Harus 115 hingga 116 derajat Celcius gitu. Terus selanjutnya untuk persyaratan sel mata harus mengandung bahan atau campuran bahan yang sesuai untuk mencegah pertumbuhan atau pemusnahan mikroba yang mungkin masuk secara tidak sengaja bila sudah dibuka pada waktu penggunaan. Jadi dia perlu ini pengawet ya, pemusnah mikroba atau pengawet. Jadi kalau obat biar lebih stabil, lebih awet setelah dibuka itu harus dikasih pengawet tentunya yang sudah disetujui oleh BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan gitu. Terus selanjutnya adalah bahan obat yang ditambahkan ke dalam dasar seleb berbentuk larutan atau serbuk halus ya. Dia tidak boleh kasar kan dia adalah sel mata. Kalau dia kasar dia malah kayak orang keliben gitu. Nanti masuk ke mata malah mengiritasi mata, jadi malah matanya merah karena kalau tidak halus gitu. Terus harus bebas dari partikel besar. Nah, partikel besar atau halus ya. Harus halus, memenuhi syarat kebocoran dan partikel logam. Pada seleb mata ya tidak boleh mengandung unsur logam. Terus wadah harus steril baik pada waktu pengisian maupun penutupan. Sebelum diisi harus steril, setelah ditutup juga harus steril. Dan wadah harus tertutup rapat dan disegel untuk menjamin sterilitas pada permukaan pemakaian pertama ya. Jadi harus steril gitu. Penyimpanan sel mata adalah dalam tub steril dan di tempat sejuk, dan pada etiket harus tertera seleb mata. Jadi jangan sampai terbalik ya, ini untuk seleb mata atau ini untuk seleb kulit gitu ya. Kalau misal seleb kulit digunakan untuk seleb mata ya nanti akan perih gitu, itu berbahaya juga ya. Tapi kalau untuk misal sel mata digunakan untuk kulit itu masih aman ya, tapi mungkin nanti efeknya ke tidak tercapai gitu, efek terapinya tidak tercapai, tapi itu masih aman. Tapi kalau seleb kulit digunakan untuk mata itu yang berbahaya, nanti menimbulkan iritasi, perih gitu, bahkan bisa menimbulkan kebutaan gitu. Nah ini untuk cara penggunaan sel mata ya. Pertama cuci tangan. Kenapa dia harus cuci tangan? Karena dia adalah sediaan yang steril, tadi harus dicuci tangan. Terus buka segel dan ujung botol tidak boleh tersentuh oleh tangan maupun tersentuh di kelopak mata. Selanjutnya buka kelopak mata di bagian bawah. Yang bagian bawah ini dibuka seperti gambar ini, dibuka. Terus dia diteteskan mau ditekan di kelopak mata bagian bawah. Terus dipejamkan kurang lebih, matanya ya dipejamkan selama kurang lebih 1-2 menit agar seleb mata atas matanya itu masuk semuanya. Baru tutup kembali ini tubnya, terus cuci tangan kembali. Oke, ini ya, ini sel mata jadi di sini, di bagian sini dimasukkan di kantong mata yang bagian bawah dengan cara ditarik terlebih dahulu. Oke, nih
Ya ini untuk pembahasan tadi ya. Catatan bahwa sel mata selalu menggunakan vaselin flava, mengulangi yang tadi. Karena pada vaselin aba ada proses pemutihan, karena dia kan asalnya itu dari vaselin flava atau vaselin kuning yang diputihkan dengan menggunakan H2SO4 dan bisa menyebabkan matanya perih gitu. Jadi untuk vaselin aba itu tidak dipergunakan di seleb mata. Oke, sekian, terima kasih. Itu tentang pembahasan materi tentang seleb ya atau unguenta. Silakan nanti bisa diskusi di grup atau silakan untuk meninggalkan pertanyaan kalau ada yang masih belum paham di kolom komentar gitu ya. Nanti selanjutnya juga saya akan membahas tentang resep-resep yang mungkin kita akan praktikumkan di semester ini gitu ya. Sekian, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kalau belum paham, silahkan bisa untuk meninggalkan pertanyaan di kolom chat ya di YouTube ini, silahkan gitu. Dan saya harap untuk absensi, silahkan semuanya untuk chat di kolom komentar di YouTube bahwa sudah menyimak gitu ya, silahkan gitu. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.